Kerumunan di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan kembali terjadi. Lagi-lagi ketika ada pelonggaran, muncul juga potensi pelanggaran. Apakah betul masyarakat Indonesia siap menjalankan hidup dengan penerapan protokol kesehatan yang aman? Kami bahas bersama epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Selamat malam, Pak Windu. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, sehat. Salam sehat Pak Windu. Terima kasih. Pak Windu, melihat kejadian ini, ya ketika ada sedikit saja celah pelonggaran, bahkan ada potensi kerumunan, kemudian pelanggaran. Ini sudah terprediksi hal-hal seperti ini, walaupun bukan yang pertama tentunya. Ya, jadi kan kita tahu ya kalau pemerintah menunjukkan bahwa sebuah daerah itu sudah mulai membaik gitu ya, itu kan kadang-kadang kan tidak disadari oleh masyarakat seakan-akan kalau mulai membaik itu mulai aman, padahal kan belum ya. Jadi misalnya DKI ini kan level 3. Nah, level 3 ini kan sebetulnya kan belum aman ya, kan level yang harus dikejar kan level 1 atau 0 ya. Nah, masih jauh kan dari 3, 2, 1, 0. Jadi belum aman, pun bukan lagi very high risk ya, tapi sudah high risk ya, tetapi belum low risk kan. Nah, jadi masyarakat ini harus terus-menerus diberi komunikasi risiko yang baik ya, dilakukan komunikasi risiko yang baik supaya mereka ini ngerti bahwa kalau kita ingin segera terkendali, sebetulnya kan trennya bagus ya, DKI ini bagus banget sebetulnya ya, meskipun masih level 3 tapi kan kecenderungannya bagus. Tapi kalau kemudian disalah mengerti oleh masyarakat, dianggap seakan-akan sudah aman, kemudian mereka berkerumun, ya bisa naik lagi. Nanti nggak akan selesai ini pandemi ini. Okay. Nah, jadi tentu sanksi itu harus diberlakukan ya, mutlak itu. Jadi kita tidak sekedar hanya edukasi terus, tetapi kalau pelanggaran dilakukan ya harus ada sanksi. Sanksinya bisa terhadap pemilik area publik tersebut, juga pada pengunjung. Pengunjung harus ada sanksi juga gitu ya, dimintai denda ya, karena di dalam undang-undang wabah maupun undang-undang kekarantinaan kesehatan itu sudah diatur itu tentang sanksi-sanksi tersebut ya. Meskipun belum ada juklaknya ya, dalam arti peraturan pemerintahnya belum ada, tapi paling tidak bisa dibuat kan di Perda, saya kira sudah ada ya. Nah, itu harus diberlakukan lah. Oke. Ya, supaya kita jangan sampai melonjak lagi gitu. Oke, tadi Pak Windu sebutkan, artinya sampai atau kita mencapai level yang aman itu masih jauh perjalanannya. Nah, apakah dengan adanya tidak atau kurang ketatnya peraturan dari pemerintah, kemudian kedisiplinan, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kurang bisa menahan hasrat untuk menjauhi kerumunan, ini juga yang menjadi salah satu tantangan atau mungkin kendala untuk kita bisa mencapai level yang aman itu, khususnya untuk penurunan PPKM atau level PPKM, Pak Windu? Ya, makanya kan pemerintah kan punya tangan kan ya, artinya punya power ya untuk menjalankan regulasi maupun kebijakannya kan. Jadi artinya gini, selama masa pandemi ini ya, sebelum terkendali ya, itu tetap bahwa masyarakat diminta untuk patuh ya, dan kepatuhan memang melalui berbagai macam cara ya, edukasi, komunikasi, pemberian informasi yang tepat, kemudian keteladanan dari para pejabat publik dan tokoh masyarakat, dan terutama ada sanksi. Law enforcement harus diberlakukan. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya edukasi terus ya, karena ada orang-orang yang memang bandel gitu. Nah, jadi itu harus dilakukan. Tapi memang ya kita lihat ya, sejak ada penurunan level ini memang mobilitas ya, kalau dilihat dari Google Mobility ya, atau dari lain ya, dari instrumen lain ya, kita kelihatan kok ya bahwa memang untuk rekreasi itu mulai naik lagi, sudah hampir sama dengan baseline ya, yang dulu pernah sempat turun sampai 20%, sekarang
hanya minus 3% saja, hampir kembali seperti semula ya, untuk rekreasi, kemudian untuk apa namanya di taman-taman ya, itu sudah mulai kembali lagi gitu ya. Jadi memang apa ya, masyarakat ini ya sudah kalau sudah dilonggarkan ya sudah seperti itu. Makanya tetap tangan pemerintah diperlukan ya untuk supaya mereka patuh. Gitu. Nah, tangan yang diperlukan ini salah satunya menyangkut dengan sanksi atau law enforcement. Tadi Pak Windu juga singgung. Nah, melihat sanksi yang diterapkan selama ini, contoh dengan adanya case atau kasus di kafe di kawasan Kemang ini, bukan penutupan atau penyegelan dalam waktu yang lama, tapi penutupan operasional sementara selama 3 hari. Artinya sanksi-sanksi yang tidak membuat efek jera, begitu juga pengunjung yang datang ke kerumunan, kemudian dipersilahkan pulang atau pergi dari kafe tersebut, sehingga ini pun yang menjadi kendala bahwa ya itu tadi banyak celah, banyak kendor di sana sini, itu Pak Windu. Ya, jadi memang itu ya, kalau tidak ada sanksi atau sanksinya terlalu ringan yang membawa efek jera ya nanti akan terulang lagi gitu ya. Jadi kita harus seperti Singapura itu ya. Singapura itu sangat luar biasa kalau ada pelanggaran ya, dan pelanggaran ini progresif ya. Jadi kalau pelanggaran pertama sudah didenda ya, contohnya saja tentang pemakaian masker ya, denda pertama itu cuma $100 gitu ya, $100 gitu ya, $100 itu cukup besar kan, 1 juta lebih ya toh. Nah, kemudian denda kedua kalau ada pelanggaran kedua lebih meningkat lagi, bahkan sampai $1.000 gitu, $1.000 10 juta kalau ada pelanggaran ulang gitu kan. Nah, jadi ini sepertinya harus diberlakukan juga, meskipun memang untuk mengetahui pelanggaran ulang ya harus ada ini kan, secara digital ada ininya gitu, pelaporannya ya kan. Sekarang kan sanksi tidak menggunakan cara-cara digital gitu ya, sehingga kita tidak bisa memantau ini berapa kali orang ini melanggar, tapi paling tidak harus menjerahkan ya. Jadi yang gini ya, ini kan kebetulan dan bukan kebetulan ya, pemerintah ini sebetulnya sudah mempunyai cara ya, untuk bisa mengurangi kemungkinan orang berkerumun dan lain-lain ya, sehingga ketika ada orang yang positif misalnya masih tetap ada di area publik, itu sebenarnya sekarang sudah bisa dikendalikan dengan namanya platform Peduli Lindungi ya. Cuma memang ini belum luas ya sampai ke semua kafe misalnya. Di Surabaya sudah ada kafe-kafe maupun rumah makan tertentu yang di luar mall ya, yang menggunakan itu. Jadi kalau ada orang ternyata tidak lolos karena dia ketahuan di situ merah atau hitam gitu ya, nanti kan ada warna hitam gitu ya, tapi sampai sekarang masih ada warna merah. Jadi kalau merah atau hitam, nanti kalau ada warna hitam, itu orang nggak bisa masuk, nggak bisa memasuki kafe tertentu atau area publik tertentu, taman, tempat rekreasi ya, dan area publik lain. Dan itu kalau digunakan secara luas, itu akan bagus sebetulnya. Cuma masalahnya sampai sekarang belum, masih hanya di mall sama penerbangan dan mungkin kereta api ya. Tetapi yang di tempat-tempat publik lain itu belum banyak ya, kecuali beberapa tempat memang sudah mulai melakukan. Ya, jadi di Surabaya sudah itu ada beberapa rumah makan, restoran yang sudah menggunakan itu. Kalau ketahuan itu tidak hijau, dia tidak bisa masuk. Gitu. Pak Windu. Pak Windu, melihat artinya begini, melihat kecenderungan kecenderungan karakter masyarakat Indonesia ya, yang lekat dengan, saya bilangnya mungkin kegembiraan kolektif, suka bersosialisasi ya kan, dan lain sebagainya. Apakah untuk tempat-tempat yang memang punya potensi untuk menimbulkan kerumunan gitu, betul apa bisa dibuka di masa PPKM yang sekarang? Atau kita memang harus masih menunggu sampai ke PPKM atau ada di level yang aman? Nah kan gini, masalahnya kan semua regulasi itu kan ada di Inmendagri ya, di instruksi Mendagri yang setiap minggu diupdate ya. Jadi diupdate bahwa daerah-daerah mana yang masih di level 4
ya nanti kebijakannya atau regulasinya seperti ini kalau level 4 belum masih ketat ya, belum longgar. Kemudian kalau level 3 lebih longgar ya dan seterusnya. Nah, itu semuanya sudah diatur di sana. Nah, masalahnya kan memang beberapa tempat itu sudah dibolehkan memang di instruksi Mendagri itu. Kalau memang ya memang sesungguhnya level 3 pun itu sebetulnya kan masih level yang high risk ya. Jadi seharusnya memang masih harus lebih ketat gitu. Ada beberapa yang diprediksi ya akan menimbulkan kerumunan seperti kafe-kafe tadi, itu mestinya dibatasi dulu, tidak boleh diaktifkan dulu. Oke. Nah, tetapi kan pemerintah memang memang sudah ingin melonggarkan ekonomi ya. Di level 3 itu sudah banyak yang memang sudah boleh aktif gitu ya. Intinya tapi yang paling penting sebetulnya kan protokol kesehatan tadi. Jadi kalau ada pelanggaran betul-betul harus ada sanksi yang menjerakan. Karena memang pemerintah memang sudah ingin ya sudah ekonomi ya itu dilonggarkan, artinya gini, mobilitas itu mulai atau aktivitas mulai dilonggarkan demi lancarnya roda ekonomi kembali ya. Tapi tetap menurut saya protokol kesehatan tadi betul-betul diawasi ya dengan law enforcement, itu aja ya. Kalau itu bisa membuat jerah, orang tidak akan berani melakukan. Masalahnya kan kalau cuma disuruh pulang ya, tidak ada denda, tidak ada sanksi apapun ya, kapan lagi akan kembali lagi seperti itu. Betul, jadi intinya memang tidak ada sanksi yang membuat dia tidak berani melakukan itu lagi kok. Itu kalaupun ada pelonggaran tetap harus ada pengawasan dan ada penindakan, ada sanksi yang tegas itu tadi ya. Terima kasih Pak Windu Purnomo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Pak Windu, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mbak.